Halo semuanya. Nah kali ini untuk di cut kali ini aku sama Cevkin sempet tadi diskusi bagaimana kalau topiknya soal memanjakan diri. Betul. Nah, Siapa yang tidak tertekan di saat-saat sekarang sih? Ya kan, kondisinya pandemik, semua serba susah gitu. Terus yang di rumah juga work from home gak kelar-kelar ya kan. Pasti udah stres banget kan. Nah, demi menjaga kewarasan diri. Kewarasan. Jadi apa topiknya? Ya, apakah ini waktu yang tepat untuk memanjakan diri sendiri? Itu. Begitu ya. Jadi di tengah ini ketika di rumah kan kita suka ada bosen, udah mulai kayak rasanya udah kayak orang gila, ini sudah berapa minggu nggak kemana gitu kan. Atau yang udah aduh gila ya masak terus gitu loh, makan terus berkali-kali gitu, binge watching mulu capek gitu kan ya. Makanya di sini ya kita membuat pertanyaan, apakah ini waktu yang tepat untuk memanjakan diri sendiri? Ya tentu aja bisa macam-macam gitu ya, apakah dengan cara membelikan sesuatu untuk orang terdekat, untuk anak, untuk pasangan, atau bahkan untuk diri sendiri gitu kan. Cara orang memanjakan kan beda-beda gitu ya. Nah sekarang ya intinya kita akan membahas itu, apakah ini adalah waktu yang tepat, gimana caranya. Let's check it out. Oke. Nah, untuk pertanyaan apakah ini waktu yang tepat untuk memanjakan diri dalam menjaga kewarasan? Ya. Seperti biasa, 3 tumpukan. Jangan satu persatu. Tumpukan kedua. Di sini. Dan tumpukan ketiga. Ya. Permainannya sama. Ini ada 3 tumpukan, 1, tumpukan 2, tumpukan 3. Tugasnya penonton adalah pilih salah satu dari 3 tumpukan itu. Nah, jadi apapun pilihannya, nanti pas kita baca itulah jawabannya. Gitu. Begitu. Sudahkah kalian memilih? Ya, mulai dari sekarang. Oke. Cepet amat. Nggak sabaran Soalnya mau dikasih hadiah. Atau memanjakan diri. Oke, The Devil. Wow. Devil Sword. Oke. Jelas sih. Jawabannya yes. Kenapa yes? Kan devil. Ini The Devil ini punya makna lain. Oke. Emang sih kalau muncul keluar kata The Devil sih kesannya berkaitan sama adiksi, ketergantungan, ini segala macam. Cuma ini kayak nunjukin, apalagi digabungin sama kartu lain ya, ini kayak emang sudah waktunya untuk sekali-sekali cheating day. Waktunya, jadi bagi yang makan ya, bagi yang diet mah ya waktu cheating day dulu lah, sekali nggak apa-apa lah. Bagi yang sibuk kerja, waktunya untuk ya udahlah mau main kemana atau mau main apa segala macam silakan. Begitu sih. Jadi yang ini kayak menunjukkan emang mendukung untuk cheating day-nya sih, untuk memanjakan dirinya. Kenapa? Karena emang secara fisik dan pikiran ya udah banyak banget di kartu 8 pedang ini. Jadi itu ada sesuatu yang wajar. Dan Queen of Swords ini kayak nunjukin kayak beban pikiran itu berpengaruh ke cara Anda ngomong. Jadi ketika Anda lagi stres, somehow Anda berbicaranya tuh bisa lebih galak, misalnya jutek. Bisa lebih jutek, julid, sensitif, jutek. Pokoknya ya begitulah, makanya jadinya begitu gitu. Istilahnya daripada berhemat-hemat banget tapi imbasnya ke keluarga, ke orang lain jutek, dan masalah tetap belum beres, habis itu makin stres. Ya sesekali cheating day lah. Cheating day-nya kamu apa, yaitu ya bebas masing-masing. Kamu yang tahu sih gitu. Atau kamu cheating day-nya dengan tidur terus nggak pakai bangun ya kan, silakan aja. Atau ya beli yang something. Penting bisa buat menghilangkan stresnya kamu. Betul. Ya apapun itulah, mau beli something buat diri sendiri, buat saudara, buat keluarga, atau bahkan sampai ada yang nggak pernah minum akhirnya mencoba minum, silahkan kali ini gitu. Cuman jangan sering-seringnya cheating day-nya. Iya, namanya juga cheating day, jangan sering-sering memang gitu sih. Jadi kebiasaan. Yoi. Nah kemudian untuk yang ini kan yang pertama, untuk yang tumpukan kedua, The Sun.
Oh ya sorry, Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune, Page of Wands, 9 of Cups ya, 10 of Cups. Wheel of Fortune sih nunjukin secara hoki sebenarnya lagi oke. Secara hoki ya, secara hoki dan berarti mungkin secara keuangan sebenarnya ini udah nunjukin lagi oke. Dan somehow Page of Wands ini kayak nunjukin dirimu atau penonton atau yang memilih ini tuh sedang nunjukin tuh ada semacam peluang baru yang mau datang, mau datang. Dan peluang ini baru akan menghasilkan kalau dirimu happy. Oke, jadi moodmu menentukan rezekimu. Iya, Begitukah? iya. Jadi ada peluang yang benar-benar yang cenderung datang, apapun peluangnya, dan itu keberhasilan untuk memperolehnya itu bergantung sama moodnya lagi happy atau enggak. Nah, jadi baik lagi ketika ditanya apakah waktu memanjakan diri, pertanyaannya moodmu masih happy nggak? Kalau masih happy atau masih fine-fine aja, mau nunda dulu silahkan. Tapi kalau istilahnya udah mulai capek segala macam, sedikit aja udah mulai kayaknya udah mulai capek, udah mulai susah tidur atau gimana, mendingan segera deh, supaya ketika peluang ini datang bisa diambil nih, kebantu banget nih sama muka happy-nya nih. Jadi kalau orang bilang hati yang gembira adalah obat, jadi di sini pun hati yang gembira adalah penarik rezeki. Betul. Karena mungkin kalau kamu gembira, kamu happy, aura kamu jadi kayak bersinar kah? Jadi rezeki itu menghampiri. Oh, I don't know. Nah, begitulah, seperti itulah kira-kira. Nah, kemudian yang tumpukan ketiga, Ace of Swords, Five of Cups, Eight of Coins. Jujur sih ini kayak menunjukkan ini bukan yes bukan no, tapi lebih ke tolong amati secara fair. Ace of Swords ini kayak nunjukin tolong perhatikan situasimu saat ini seperti apa. Kalau lagi tajir ya silakan, kalau ternyata Pas-pasan. kere banget atau pas-pasan mendingan jangan. Kenapa? Kalau dirimu paksain ketika situasinya lagi kurang bagus, jujur ini ngimbas malah kontraproduktif. Kontraproduktif ini dalam artian sekilas sehari dua hari mungkin dirimu senang, cuma ternyata imbasnya ke keluargamu atau ke orang-orang sekitarmu. Entah mungkin karena duit yang nggak cukup tapi dipaksain atau gimana lah. Dan ini 8 of Pentacles atau 8 of Coins ini kayak semacam menunjukkan ya balik lagi, tolong cermati dulu keuanganmu, sumber dayamu. Kalau ternyata sumber dayanya bisa afford, silahkan. Kalau memang sumber dayanya ternyata dengan ngotak-ngatik sana sini ternyata masih bisa dan tidak merugikan siapapun atau tidak mempengaruhi siapapun, silahkan. Tapi kalau ternyata belum mampu, jangan dipaksa deh. Ya, jadi jangan senangnya 2 hari, terus nanti susahnya 1 bulan gitu kan. Ya, soalnya kan ada beberapa yang tipikalnya kayak gini. Istilahnya duitnya belum mampu, tapi dia paksain ujung-ujungnya dia ambil kredit gitu loh. Ya, sorry, misalnya banyak orang yang travel dulu ambil cicilan. Ada loh, banyak orang demi travel seminggu atau berapa hari cicilan tuh 2 tahun loh. Cicilan 3 bulan loh. Ya, jadi mungkin mensiasatinya adalah sudah jangan dipaksakan, Jangan coba dipaksain. lagi, dilihat-lihat lagi, mungkin di rumahnya ada apa yang memang bisa bikin kamu happy, bongkar-bongkar aja, siapa tahu ada mainan-mainan lama kah, ya kan, Yap. atau ada voucher-voucher lama, ya kan, Yap. Atau ya memang yang hobinya mungkin beli baju gitu kan, coba aja cari mix and match, siapa tahu bajunya bisa dipermak gitu loh, biar happy. Betul, karena Gitu. karena ketika udah nggak mampu dan resolve ke pinjaman atau apapun itu, ya itu secara nggak langsung mengatakan udah nggak mampu terus dipaksa gitu sih. Ini sih kan nunjukin ini sih. Jadi baik lagi ya, mungkin bisa dikatakan 60-70% sih bilang jangan dulu. Jangan dulu. Tapi 30-40%-nya bilang ya kalau memang keuangannya ternyata mampu silakan. Karena ada ini ya, Iya. dampaknya loh nanti. Dampaknya lumayan gede nih. Begitu Lihatlah sih. gelasnya sudah porak-poranda dan si wanita ini terduduk. Dampaknya sih lumayan ke banyak orang di luarmu, lumayan gede gitu sih. Ya sekian untuk ini yang sekarang ya. Berarti kalau yang pertama tadi ya silakan ini aja, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Yang kedua karena kebetulan emang hitung-hitung untuk mendukung rezeki berikutnya.
Yang ketiga sih lebih ke berhati-hati sih, karena somehow ini kayak nunjukin keuangannya mungkin nggak ngepas gitu loh. Oke. Gitu. Ya sekian untuk yang topik pick card kali ini. Oke. Ingat untuk like dan subscribe channel gue. Oke, thank you. Thank you.